Di konten saya kali ini, saya akan coba membuat sebuah page login, kemudian akan memberikan filter ketika kita belum melakukan login, maka kita tidak bisa masuk ke halaman lain. Ketika kita paksa di halaman lain, maka dia akan tetap dikembalikan ke halaman login. Di konten saya kali ini, mungkin saya tidak akan menulis skrip dari awal biar nanti durasi videonya tidak terlalu lama. Saya akan coba menjelaskan step by step atau maksud dari skrip itu apa. Yang pertama, saya sudah siapkan satu tabel namanya tabel user. Kemudian field yang saya buat itu ada ID user, username, password, dan nama. Nantinya di kolom atau di field username ini nanti kita isi dengan email. Langkah berikutnya kita harus membuat tampilan login. Di sini saya sudah buat tampilan login yang modelnya seperti ini, tapi saya tidak akan menjelaskan detail semua skrip yang sudah saya buat. Yang perlu kalian perhatikan di skrip ini ya, ada email ya. Email ini saya menggunakan name-nya, namanya adalah email. Kemudian tipenya itu adalah tipe email. Jadi kita hanya bisa memasukkan yang ada bla bla bla. Seperti itu sesuai dengan format email. Ketika kita menggunakan email atau menggunakan yang tipe teks sama saja ya. Tapi ketika kita menggunakan yang tipe teks biasanya akan rawan dengan injection ya. Tapi kalau kita menggunakan tipe teks juga nggak ada masalah. Tapi kita harus punya script untuk memfilter injection itu biar tidak dibobol. Kemudian yang berikutnya yaitu bagian password. Saya mempunyai nama atau saya berikan nama name password, kemudian tipenya adalah tipe password di sini. Oke. Kalau sudah, kemudian kita lari ke form method ya. Di form methodnya saya menggunakan post, actionnya nanti saya akan proses di halaman ini. Kalau kita sudah membuat halaman ini ya, di sini ada tombol. Saya kasih nama login, saya menggunakan tipe button. Oke. Di name loginnya ini maka kita bisa proses dia atau kita akan coba baca script PHP-nya. Di sini saya tidak akan membahas session startnya dulu ya. Saya akan coba pasang atau memberikan connection dulu di bagian atas. Di include connection di PHP ini akan mengarah di halaman koneksi, yaitu script untuk mengkonekkan ke database-nya. Oke, kalau sudah kita akan pakai logit if ya, dimana jika $post login ini dia berasal dari tombol button yang saya kasih nama login. Jadi artinya ketika $post login ini ready ya, maka ketika saya berikan iset nilainya dia akan memberikan true ya. Ketika dia nilainya true, maka dia akan mengerjakan yang ada di kurung kurawal ya. Semua yang ada di kurung kurawal ini dia akan proses ya. Kemudian langkah berikutnya saya membuat variabel email yang isinya adalah $post email, itu dia berasal dari name-nya ini. Oke, kemudian ada variabel password yaitu $post password. Nah, password ini dia berasal dari yang kedua, name password. Berikutnya kita akan coba cek ya. Saya menuliskan variabel $check di sini. Saya menggunakan MySQL query. Kemudian scriptnya sama seperti pada umumnya, $connection. $connection ini berada atau berasal harus sama dengan yang ada di file koneksi. Kemudian saya menggunakan select kali from tuser. Tuser itu adalah tabel yang tadi saya buat. User, kemudian di sini where, di mana username itu isinya adalah $email ya, variable email, dan passwordnya berisi variabel password ya. Yang berikutnya $hitung, saya membuat variabel $hitung, yaitu saya menggunakan MySQL numRow $check ya. Jika $check itu berasal dari sini ya.
Oke, saya akan menghitung ada nggak ketika saya menggunakan MySQL in Numro, variabel dolar hitung itu ada nilainya apa enggak. Kalau seumpama ini email dan passwordnya benar, maka otomatis dolar hitung itu nilainya adalah 1 karena ada datanya. Di sini saya tinggal menambahi saja logit if lagi jika dolar hitung lebih besar dari 0. Kalau nilainya ini ada, berarti kan 1, berarti di sini 1 lebih besar dari 0. Kan benar ya logiknya. Kalau benar dia akan mengerjakan yang ada di kurung kurawal ini. Maka dia akan diarahkan. Ketika loginnya benar, maka dia diarahkan ke halaman index.php. Yang berikutnya, ketika kita sudah atur di bagian login, yang berikutnya saya punya halaman yang namanya check. Di halaman check itu saya bikin script sederhana, yaitu jika iset session log, ya berarti jika dolar sessionnya ini dia sudah tersedia, maka dia akan mengerjakan yang ada di kurung kurawal ini. Jika dia belum tersedia, ya maka saya akan kembalikan ke halaman login.php. Ketika file check atau script ini saya taruh di halaman manapun, maka dia ketika halaman itu mau diakses dan dia belum melakukan login, otomatis dolar sessionnya belum tersedia, session lognya belum tersedia, maka dia akan dipaksa untuk kembali lagi ke halaman login.php. Karena halaman utama saya itu berada di halaman index, ya, maka dolar check ini saya tinggal taruh di bagian atas include check.php. Kita akan coba. Oke. Ini di field email ini kan tadi saya menggunakan tipe email. Bagaimana jika saya yang entry atau memasukkan selain email? Apakah dia bisa? Ya, kita tinggal klik login, maka dia ditolak ya. Kemudian saya coba karena di sini username dan passwordnya admin@gmail.com, passwordnya 123. Saya coba pakai email yang lain ya, andi@gmail.com, kemudian passwordnya sama 123. Apakah dia bisa apa tidak? Oke, dia sudah bisa membaca skripnya. Kemudian kalau saya paksa, di file yang saya bikin itu kan ada namanya halaman index.php. Ketika saya belum login, harusnya di halaman index.php ini belum bisa terbaca. Oke, maka dia dipaksa lagi ke halaman login.php. Sekarang kita akan coba email yang benar, admin@gmail.com, passwordnya 123. Maka harusnya ketika ini benar, dia akan dilarikan ke halaman index.php. Oke, ini halaman index.php.